Hidup dengan perspektif kekekalan. Ketika kita mengharapkan hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh kekekalan dari kehidupan sekarang, kita akan berakhir kelelahan, frustrasi, putus asa, dan pada akhirnya hilang pengharapan. Ini seperti orang Kristen yang punya kepribadian ganda. Kita percaya akan kekekalan, tapi kita hidup seolah-olah hidup itu hanya ada sekarang, saat ini. Ini buat kita bingung, frustrasi, dan putus asa. Akhirnya kita jadi punya harapan yang tidak masuk akal, yang tidak realistis, mudah tergoda, dan sering kecewa. Kita menuntut terlalu banyak dari orang-orang di sekitar kita dan mengharapkan hal yang mustahil dari situasi dan tempat di mana kita berada. Kita terus mencari apa yang tidak akan pernah kita temukan dan menghabiskan waktu berjam-jam bertanya-tanya mengapa kita tidak menemukannya. Bahkan beberapa dari kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Kok bisa ini terjadi? Nah, ini terjadi karena ada pertentangan antara apa yang kita percayai, yang kita akui, dengan cara kita hidup sehari-hari. Pertama, hidup Kristen tidak akan berarti tanpa kekekalan. Seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus 15, jika Tuhan yang kita sembah tidak akan memperbaiki semua kerusakan akibat dosa dan memberi kita hidup kekal bersamanya, lantas apa gunanya iman kita? Kedua, kita diciptakan untuk merindukan kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata bahwa Tuhan telah menaruh kekekalan dalam hati setiap orang. Artinya setiap orang merindukan surga. Tidak ada yang puas dengan keadaan dunia ini. Ada dua pilihan. Kita berusaha keras menjadikan hidup kita sekarang seperti surga yang itu adalah mustahil, dan akhirnya kecewa. Atau kita hidup di dunia yang rusak ini dengan damai, dengan tenang, karena kita tahu bahwa tempat kita di surga sudah terjamin. Kita sedih melihat dunia yang rusak ini, dan kita berusaha untuk menjadi alat perubahan di tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih karunia. Tapi kita tidak perlu cemas atau terbebani. Kita tahu bahwa dunia tidak akan berhenti dan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan sedang menjalankan rencana kekekalnya. Dia sedang menggerakkan segala sesuatu menuju akhir yang sudah ditentukan. Kita mungkin tidak melihatnya setiap hari, tapi kita tahu itu benar di dalam iman. Di tengah kesedihan kita, ada sukacita karena kita sudah membaca akhir dari cerita ini dan tahu bagaimana Tuhan akan menyelesaikannya. Jadi kita bangun setiap pagi dan melakukan hal-hal baik yang Tuhan perintahkan. Kita tahu bahwa karena kasih karunia Tuhan, kita punya hidup kekal di masa depan dan tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Untuk pembelajaran dan penguatan lebih lanjut, silakan baca 1 Korintus 15 ayat 12-34. Tuhan Yesus memberkati.